Isya, salat tarawih dan witir. Pertama-tama kita panjang puja syukur Allah, kita berkata rahmat yang jayanya dan sama berkumpul di sini dalam rangka sama-sama mulai Isya dan juga insya Allah sama-sama dalam salat tarawih serta witir berjamaah. Selanjutnya salam saya sampaikan pada kita salam yang berapa sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Bapak Ibu semuanya, di sini kami pengurus mushola mendapatkan surat itu dari Pondok Pesantren Tapis Quran Al-Tazkiyah dan juga dari Satu Apa Jambi Langit. Ini surat ini minta bantuan untuk kita semuanya hadir di sini, khususnya jemaah mushola kita untuk pelanjangan pembangunan Pondok Pesantren Al-Tazkiyah dan juga dari Yayasan Dua Apa. Oleh karena nanti Bapak Ibu semua akan diberikan amplop, silakan dibawa pulang dan untuk hari berikutnya silakan bawa lagi, silakan diisi dan titip dengan pengurus mushola kita. Dan insya Allah 5 hari sebelum akhir Ramadan kami akan serahkan kepada tempat kita di sana ini. Jadi dua malam untuk malam ini dan malam kemarin ada 1 amplop. Jadi kurang lebih ada 3. Jadi Bapak Ibu silakan sisihkan rezekinya untuk mengundang, untuk berdasarkan infak dan suratannya untuk yayasan tersebut. Dan malam hari ini biasanya sebelum sholat tarawih kita sama-sama mendengarkan ceramah ataupun untuk pengantar sholat tarawih yang insya Allah diisi langsung oleh Ustaz Sofian Hadi SSC. Oleh karena itu dengan sama-sama semoga disampaikan nanti nampak bapak semuanya. Untuk itu Pak Ustaz, untuk Pak silakan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa punya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah melaksanakan salat Isya dengan berjamaah, insyaallah akan disambung dengan salat tarawih. Salawat dan salam nantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada Nabi apalagi di bulan suci Ramadan ini, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat Isya tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, sesungguhnya kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah atau kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Bukan hanya kita, bukan hanya umat Nabi kita Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi
la'allakum tattaqun. Sesungguhnya orang yang telah melaksanakan ibadah puasa itu, siam, berpuasa di siang hari menahan lapar dan dahaga, haus, ya, capek, letih, besoknya makan sehari-hari, Pak ya, sekarang tidak boleh lagi libur sebentar, hanyalah berbuka puasa. Nah, yang mampu melaksanakan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tanpa iman, tidak ada iman, tidak sanggup untuk melaksanakan. Karena orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya dengan janji-janji Allah. Maka di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, orang yang beriman itu orang yang sudah bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam di lembaran pertama ayat Al-Quran itu, sudah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ayatnya waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Lil muttaqin itu orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ini orang yang beriman, orang yang bertakwa. Nah, sekarang misalnya puasa di bulan Ramadan ini nampak, kelihatan tak pahala itu besar? Nampak. Di sholat misalnya, sholat tarawih ini, apa yang kita dapat, Pak? Balik pakai pergi pakai peci, pakai sorban, pakai kain, baliknya kayak gitu juga ya. Nah. Ada tak bawa tas dah balik Pak? Sen dah, mau banyak duit dalam tas, ada dalam tas, ada tak? Ya, ya. Atau penuh peci ini, duit balik enggak. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang percaya dengan sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi percaya dan beriman dengan janji-janji Allah, dengan janji-janji Allah. Nah, saya rasa kalau 5 waktu, kalau sholat tarawih ini habis sholat tarawih dapat duit 1 juta, Pak, penuh dikira langgar betul Pak? No ya? Balik dapat 1 juta, seorang juta, wah. Kenapa dia penuh? Karena nampak bahwa setelah sholat itu dapat begitu besar, 1 juta angkanya duit. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dengan janji-janji Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dan percaya bil ghaib dengan sesuatu yang tidak terlihat, yaitu surga. Allah balas dengan surga. U'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, ini di sanalah nanti orang-orang yang melaksanakan amal ibadah menerima semuanya. Ibaratnya di sanalah kita akan menikmati nikmat Allah yang belum Allah berikan. Allah sediakan nanti, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh misalnya nikmat Allah yang Allah turunkan di atas dunia ini, ibaratnya jarum yang kita masukkan ke dalam lautan, kemudian kita tarik jarum itu, kita angkat jarum tersebut, air yang ada di ujung jarum itulah nikmat yang Allah berikan di atas dunia. Baru setetes air yang ada lengket di ujung jarum. Nampak, kelihatan tak kurangnya atau tidak? Nah, di mana Allah balas nikmat itu? Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya Bapak Ibu,
Saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah kita dari rumah ke musala dihitung oleh Allah, dicatat oleh Allah. Kita duduk di musala ini dicatat oleh Allah. Maka di awal salat kita Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Kita salat karena Allah, kita hidup karena Allah, kita i'tikaf karena Allah, kita tarawih karena Allah. Makanya Allah akan membalas amal-amal orang yang karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apalagi di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bulan kesempatan untuk kita untuk beribadah. Allah beri kesempatan. Kesempatan yang Allah berikan kita pergunakan dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita istiqomah, kita baca Al-Quran setiap harinya minimal 1 khatam, 1 di bulan suci Ramadan. Itu minimalnya, Bu. Kalau ada 20, enggak ya 30 khatam enggak usah, 10 khatam enggak ya. Yang penting 1 khatam Al-Quran, 30 hari berarti 1 juz 1 hari. 1 juz itu 10 lembar, berarti setelah sholat cukup baca 2 lembar, maka dalam 1 hari itu adalah 1 juz. Maka 30 hari 30 juz sudah khatam Al-Quran di bulan Ramadan. 1 khatam Al-Quran. Tidak perlu nak 10 juz dan ya taulah keadaan kita ya, dan kesibukan kita. Namun kesibukan kita Pak Ibu, kemana aktivitas kantor, ke kebun, ke mana, ke pedagang, ke toko, itu semuanya berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan istiqamah, kita laksanakan segala aktivitas kita sehari-hari, kemudian kita kerjakan kewajiban kita kepada Allah, baik yang wajibnya, yang sunnahnya, salat tarawihnya. Mudah-mudahan ada keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sukses. Apalagi kita baca Al-Quran, ya. Anak-anak kita disuruh baca Al-Quran. Semoga anak kita menjadi anak yang sukses, hafiz dan hafizah, kemudian menjadi anak yang sukses, sering baca Al-Quran. Bapak ibunya banyak baca Al-Quran, insya Allah anaknya menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apalagi di bulan suci Ramadan banyak berdoa kepada Allah. Kita bangun, Pak. Ada kesempatan pagi hari kita sholat duha 2 rakaat. Ada malam hari sebelum sahur kita jam 4 sahur misalnya